Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih-solihah kelas 1 sampai dengan kelas 3. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Bunda akan memberikan sedikit keterangan tentang waktu mustajab ketika sedang berdoa. Nah, kapan saja itu? Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Jadi waktu mustajab ketika berdoa yang pertama adalah ketika sepertiga malam terakhir. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya Rabb kita Tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Jadi sepertiga malam terakhir digunakan untuk tahajud. Jadi solih-solihah bisa sholat tahajud dulu, habis itu baru berdoa meminta kepada Allah. Waktu mustajab berdoa yang kedua adalah setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu apa saja? Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat duhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang terakhir sholat isya. Jadi setelah selesai sholat, jangan beranjak dari tempat sholat dulu, tapi solih-solihah, zikir dulu, kemudian doa dulu. Jadi meminta kepada Allah, meminta ampunan, meminta keberkahan, meminta kesehatan, meminta apa saja kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Entah waktu saat itu juga atau dikabulkannya nanti. Yang ketiga, waktu dikabulkannya doa adalah antara azan dan iqomah. Jadi ketika azan, selesai azan tuh kan ada jeda. Nah, itu dipakai untuk berdoa. Jadi dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad yang artinya doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Nah, karena sungguh beruntung orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu sehingga bisa sholat sunnah dan berdoa antara azan dan iqomah. Apapun doanya pasti akan dikabulkan selama doa itu baik ya, bukan doa yang menyakiti orang lain. Yang keempat, saat sujud dalam sholat. Jadi kan ada itu ketika sujud, apalagi di rakaat yang terakhir, imam sujudnya lebih lama. Nah, itu imam sedang berdoa. Nah, kalian juga berdoa juga. Jadi ketika sujud dalam sholat itu juga akan dikabulkan doanya. Jadi jangan cepat-cepat sujudnya, tapi kita minta dulu sama Allah, baru nanti dilanjutkan sholatnya, gitu ya. Yang kelima, ketika hari Jumat. Nah, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di dalam terdapat waktu, jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang dimaksudkan di sini, sebagian ulama itu menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai salat Jumat. Sebagian ulama lainnya juga menjelaskan bahwa waktu itu adalah selesai sholat asar hingga matahari terbenam, dan sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Yang keenam, ketika azan berkumandang. Jadi ketika azan berkumandang itu adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya kita dianjurkan untuk menjawab azan dan setelahnya itu berdoa. Yang ketujuh, ketika turun hujan. Jadi
yang sebel tuh kalau turun hujan, sekarang jangan sebel lagi ya, jangan kesel lagi. Jadi ketika hujan turun itu juga termasuk salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Jadi dua doa yang tidak tertolak, yaitu azan berkumandang dan ketika hujan turun, itu hadis riwayat Hakim. Yang ke-8, ketika hari Arafah. Jadi hari Arafah merupakan hari di mana jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah. Berdoa di hari ini akan lebih dikabulkan Allah. Jadi dalam sebuah hadis, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapanku dan nabi sebelumku adalah yang artinya, tiada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan, baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-9, nah ini ketika buka puasa. Jadi saat-saat menjelang berbuka puasa adalah saat-saat mustajabahnya untuk berdoa. Jadi doa pada waktu buka puasa, ketika buka puasa itu tidak akan tertolak oleh Allah. Dalam sabda Nabi yang artinya, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi ketika berbuka puasa, salih-salihah minum dulu, habis itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan yang terakhir, ketika minum air zam-zam. Jadi berdoa ketika minum air zam-zam itu maksudnya menjelang meminumnya air zam-zam merupakan doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang artinya, khasiat air zam-zam sesuai niat orang yang meminumnya. Jadi kalau niat kalian baik, ya udah nanti akan berkhasiat yang baik juga untuk tubuh kalian. Nah, itu tadi 10 waktu mustajab untuk berdoa. Nah, Bunda cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.